Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, di sini kita masuk dengan materi bab kelima, Rumah Adat Betawi kelas 4. Nah, perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu bangunan apa ini? Apa nama bangunan ini? Dan berasal dari mana bangunan ini? Kemudian terdiri dari apa saja ya bangunan tersebut? Nah, pada bab ini kita akan mengenal jenis-jenis rumah adat Betawi dan bagian-bagian ruangannya. Serta nanti kalian akan mencoba membuat yang namanya maket rumah adat Betawi dari bahan-bahan bekas. Apa itu maket? Kita akan pelajari hari ini. Nah, ini adalah rumah adat Betawi. Mari kita kenal. Mari kita kenali lebih dalam ya. Kebudayaan Betawi tidak kalah penting untuk dilestarikan, yaitu adalah rumahnya yang disebut rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi merupakan salah satu peninggalan budaya Betawi di dalam bidang arsitektur. Kenapa arsitektur? Karena ini berupa bangunan ya. Meskipun saat ini rumah adat Betawi sudah mulai sulit ditemukan di Jakarta dan digantikan dengan bangunan-bangunan yang modern. Tetapi kita masih dapat menjumpainya di beberapa tempat. Banyak pula warga Jakarta dari suku Betawi yang masih mempertahankan bentuk rumahnya sebagai huniannya. Rumah adat, apa yang dimaksud dengan rumah adat? Adalah rumah khas yang dimiliki oleh suatu suku bangsa atau suatu daerah tertentu. Nah, rumah adat Betawi artinya rumah khas yang dimiliki atau dihuni oleh suku bangsa Betawi. Nah, rumah adat Betawi mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya yang membedakan dengan rumah adat lainnya di daerah atau di suku bangsa lain. Rumah adat itu digunakan sebagai tempat tinggal. Rumah adat mempunyai bentuk yang beragam. Keragaman tersebut dapat kita lihat dari bentuk yang pertama adalah atapnya, yang kedua dindingnya, kemudian hiasan-hiasan yang ada di rumah tersebut. Bentuk serta warna dari rumah adat Betawi banyak dipengaruhi oleh bagian-bagian kebudayaan dari suku bangsa lain. Contohnya, seperti pada zaman dahulu, kita sering atau banyak sekali didatangi oleh penjajah dan negara lain dan bangsa lain. Itu pada zaman dahulu namanya bukan Jakarta, tapi adalah Batavia yang dihuni oleh berbagai suku bangsa sehingga mempengaruhi kebudayaan di daerah tersebut juga, yaitu di daerah Betawi ya. Nah, bangsa apa saja yang mempengaruhi rumah adat Betawi? Yaitu adalah Belanda, Portugis, dan dari Indonesia yaitu adalah daerah dari suku Jawa. Nah, masyarakat Betawi sebenarnya tidak memiliki gaya bangunan yang khas. Cara pembuatannya pun sama seperti daerah lain, hanya saja yang membedakan pembangunan rumah Betawi dengan daerah lain adalah cara penyambungan tiang guru. Nah, tiang guru ini disambung dengan penglari. Nah, cara penyambungannya menggunakan pasak yang terbuat dari bambu.
sebagai pengganti paku. Kenapa pakai bambu, tidak pakai paku untuk menyambungnya? Alasannya, jika rumah akan dibongkar, pasak-pasak itu tinggal dicopot saja dan dapat digunakan lagi di bangunan yang berikutnya. Jadi kalau pakai paku bisa merusak bahan material pembuat rumah. Nah, kini rumah Betawi tidak dapat kita lihat di kota-kota. Di perkotaan rumah sudah menggunakan rumah modern bertingkat-tingkat. Kemudian bentuknya sudah tidak tidak menyerupai rumah adat Betawi lagi. Nah, rumah adat Betawi dapat kita temukan di daerah Jakarta. Antara lain bisa kita lihat di daerah Condet, Cijantung, Cililitan, Kalisari, Kebonjeruk, Ciputat, Sukabumi Ilir, dan Marunda. Itulah banyak rumah yang masih dipertahankan sebagai warisan budaya Jakarta. Nah, kita sudah mengenal rumah adat Betawi. Selanjutnya adalah kita akan mengenal bentuknya ya. Di video yang berikutnya nanti akan Bapak jelaskan tentang bentuk-bentuk rumah adat Betawi dan cara membuat rumah adat Betawi atau maket dengan bahan-bahan bekas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan Bapak berikan soal tentang pengenalan terhadap rumah adat Betawi.